صحبه أجمعين أما بعد يقول الله تعالى الله عز وجل berfirman ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Ini adalah setunggal ayat yang Nabi mau saya baca dalam salat subuh. Allah berfirman bahwa wa minal laili fatahajjad bihi, dan ambillah dari malam niku untuk bertahajud, berqiyamul lail, sebagai nafilah, sebagai amal tambahan, sebagai pahala-pahala yang tambahan. Asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda, agar Allah memberikan tempat kepada engkau, tempat yang terpuji. Sehingga dari ayat yang terpuji, tempat yang Allah janjikan dengan segala kenikmatan. Makanya dalam ayat menikah sebetulnya niki memang ajakan kepada setiap kaum muslimin untuk senantiasa bersolat tahajud. Karena memang awal saat tahajud itu adalah wajib. Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan surat Ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Ketika Allah menyerukan kepada Muhammad, wahai Muhammad, berdirilah dari selimutmu, lepaskanlah, berqiyamul lailah, tahajudlah. Ketika itu awal perkara Islam mempunyai kewajiban syariat tahajud seperti hal wajibnya sholat subuh, tetapi akhirnya dimensukhkan atau dihapuskan dengan hukum yang lain sehingga menjadi sunnah. Makanya pun ketika Allah menurunkan hukum yang awal semulanya wajib, membuktikan tentang fadilahnya, sehingga ini menjadikan satu perkara untuk keringanan kepada kita semua akan beratnya mengamalkan sholat qiyamul lail. Kenapa dikatakan berat? Karena memang sebab beratnya itu akan mendatangkan akibat dengan kemuliaan. Maka tidak semua orang itu dengan mudah mendapat kemuliaan. Sehingga orang dikatakan dalam istiqomah, dalam berqiyamul lail itu golongan orang-orang yang istiqomah. Karena memang hal yang kita tahu, memang bangun sebelum subuh niku banyak orang yang tidak mampu. Makanya pun memang niki salah satu fadilah yang agung. Makanya pun Allah Azza wa Jalla bersabda dalam Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya Abu Hurairah, Inna fi kulli lailin sa'atun. Sesungguhnya dalam setiap malam itu ada satu waktu. Yas'alullaha min khairin min amri dunya wal akhirah, di mana seorang hamba yang meminta urusan dunia dan akhirat dengan segala kebaikannya, illa a'tahu wa iyyahu, maka Allah itu pasti akan memberi. Nah niku di awal kali Allah niku pasti dalam hadisnya. Maka nipun niki dalam urusan keyakinan. Kalau punya hajat kita meminta di qiyamul lail niku insyaallah pasti akan dikabulkan. Fadzalika kullu lailatin, dan itulah terdapat di setiap malam. Setiap malam, maka sangat sia-sia kalau maka sehingga Rasulullah SAW pun bersabda, Innallaha azza wa jalla yanzilu ila sama'i dunya hina yabqa sulusi lailil akhir, bahwa Allah niku turun ke langit dunia ketika tersisa malam terakhir sudah sepertiganya. Jadi sepertiganya malam terakhir niku turun Allah ke langit dunia. Summa yaqul, lantas Allah berkata, Man yas'aluni fa'u'tiyahu, siapa yang meminta akan aku beri. Wa may yad'uni fa'astajibu lahu, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku ijabahi. Wa may yastaghfiruni aghfiru lahu, dan yang meminta ampun kepadaku akan saya beri ampun. Fadzalika kullu lailah, dan Rasul juga mengatakan dan itu ada di setiap malam. Mengenai fadilah qiyamul lail itu banyak banget. Dari yang meminta pasti akan diberi, memohon ampun diampuni, setiap berdoa pasti akan diijabahi. Dan niki memang resep, hidup sehat niku menapa selalu dan gemar dalam berqiyamul lail. Orang yang senantiasa berqiyamul lail niku wajahnya itu akan cerah. Wajah ini ku mboten kusut. Di waktu-waktu subuh ngeten iki akan ketinggal. Wajah-wajah yang qiyamul lail pun ketinggal. Kalau orang sudah terbangun dalam waktu yang agak lama sebelum subuh niku akan terlihat lebih segar. Nah niku dari sisi yang lain niku memang salat qiyamul lail niku menjaga kesehatan. Karena memang Nabi niku faktanya tidak pernah tidur niku lama-lama. Dan niku resep orang-orang yang memang
selalu sukses dalam urusan dunia dan akhirat. Memang dalam urusan qiyamul lail niku masyaallah. Makanipun fadilahnya kata Rasulullah SAW, afdhalus sholati ba'da sholatil maktubah qiyamul lail. Salat sing paling sae sak bibaripun maktubah atau salat wajib niku qiyamul lail. Sehingga dari hadis niki kita bisa menakar nggih. Salat duha, salat nafilah qobliyah ba'diyah zuhur atau sebelumnya habis isya, habis maghrib dibandingkan dengan salat witir 2 rakaat fajar niku paling afdal niku salat apa? Salat qiyamul lail. Meskipun salat 2 rakaat sebelum fajar niku ada fadilah dunia dan seisinya lebih baik. Nah, makanipun niki menjadi dalil tentang menapa tentang fadilah seseorang diberikan tempat yang terpuji. Maka dari itu monggo kita melatih sekedhik-sekedhik. Memang orang niku nek ajeng qiyamul lail niku mak grep niku rekoso. Nggih, memang awal bermula qiyamul lail niku harus dengan belajar sedikit ya. Artinya jenengan yang mboten saged qiyamul lail, mang qiyamul lail bibar isya, salah mawon. Kalau sudah ibar isya jenengan konsisten ibar jenengan wungu niku lebih saya. Karena untuk menghidupkan malam-malam terakhir. Napa mulai ketika malam 27. Nggih, ketika Ramadan atau 10 hari terakhir, maka nipun Rasulullah SAW syadda mizarahu wa aiqadha ahlahu. Sarungnya niku dikencengkan, maksudnya dikencengkan niku betul-betul giat dan semangat dalam qiyamul lail dan keluarga niku digugah sedanten. Niku Rasul. Maka nipun budidaya membangunkan anak istri niku sunnah. Nggih, sunnahnya Rasul ketika di malam hari. Dan niku menjadikan salah satu fadilah. Nggih, rahimallahu imra'atahu fa'aba fanadha ala wajhiha alma. Allah niku merahmati seorang laki-laki, hadisnya Abu Hurairah Tirmidzi, yang ketika bangun malam dia berwudu sholat, lantas dia membangunkan istrinya menolak, pundut toya dikepiorke teng wajahnya, lantas dia bangun istrinya ikut sholat. Fa rahimallahu imra'atan, begitu pula Allah niku merahmati seorang perempuan, nggih, sholat wa aiqadha zaujaha, dan dia niku sholat bibar menika membangunkan suaminya fa'aba, mboten purun bangun mundut toya dikepiorke teng wajah dari suaminya fasolah, lantas dia bangun untuk sholat. Niki bukti tentang menapa dalam bergotong royong dalam qiyamul lail niku sangat disyaratkan sekali dan sangat ditekankan. Dan semoga kita dijadikan golongan untuk senantiasa menjaga qiyamul lail. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.